Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal Qur'an hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah masuki hari kelima bulan Ramadan 1447 Hijriah 2026 Miladiyah. Kita berdoa kepada Allah semoga puasa kita, amal ibadah kita semuanya diterima dan diberi kekuatan, iman, kesehatan untuk terus istiqomah sampai Ramadan ini berakhir. Bersalawat kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika kita memiliki harta, kita berusaha menjaganya dengan baik. Ya, jangan sampai hilang. Ya, simpan. Terkadang kalau hartanya memang itu berharga, emas misalnya, itu disimpan di tempat yang paling aman. Ya, uang ya, itu di lemari, dan lemari ada laci, lacinya pun dikunci. Sudah dikunci lacinya, dikunci lagi lemarinya. Ada uang disimpan di berangkas, ya, terlebih aman, kadang disimpan juga di bak dan seterusnya. Pada intinya kita men-save, menjaga dengan baik harta kita supaya tidak hilang, supaya tidak dicuri oleh orang, tidak dicuri oleh maling, dicuri oleh pencuri. Namun ironis, kita terlalu perhatian terhadap harta kita untuk takut tidak hilang. Padahal harta kalau hilang ya masih ada usaha untuk mencari. Mungkin diambil oleh siapa, dicuri oleh siapa, atau mencari penggantinya. Namun ironis, ketika bulan Ramadan ini kita nyantai-nyantai saja ketika waktu kita dicuri. Ya. Amal ibadah kita dicuri, keberkahan kita dicuri oleh siapa? Oleh waktu, oleh kita sendiri yang menyanyiakannya. Ya, pencuri dalam Ramadan itu ada, nyata adanya. Siapa itu? Yang pertama, yakni ketika kita terlalu banyak waktu habis dengan scroll HP. Habis waktu kita hanya depan layar HP saja, menonton, kemudian scroll, kemudian ya yang lainnya, termasuk nonton film yang berjam-jam, yang menghabiskan energi, menghabiskan waktu terbaik kita, sehingga kita lupa ibadah yang terbaik, yang dimana ibadah ini mendukung ibadah puasa kita. Ya, kita terlupa dengan ngaji, tilawah, tadarrus. Kita lemah ketika membaca Al-Quran. Kita lelah, ngantuk. Tapi ketika kembali ke HP, itu sepertinya mata terbirminang kembali, bercahaya kembali. Ya, inilah, dan kadang waktu kita habis untuk itu. Niat kita kadang mau duha, kita berniat mau tadarrus, tetapi keenakan terus men-scroll HP, menonton ya, YouTube, menonton TikTok yang tidak ada manfaatnya, sehingga waktu terbaik kita dicuri oleh kebiasaan kita yang sia-sia. Apalagi pencuri yang kedua, pencuri ketika kita tidak mampu menahan lisan kita untuk berbicara, yang merusak nilai-nilai ibadah kita, ibadah puasa kita tentunya. Ya, kebiasaan kita untuk menggibah, kebiasaan kita untuk bicarakan orang, ya, kebiasaan kita masih bicara kotor, ya, tidak jujur misalnya. Ya. Ini tentu bagian juga dari kesia-siaan yang akan justru menghilangkan substansi nilai puasa kita. Ya, Bapak berbahagia, kata Nabi, ada itu orang berpuasa, tetapi tidak ada yang dia dapat, cuma dua, yakni cuma alju wal atash, hanya hilang. Yang aja dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Dia tidak mampu menahan matanya untuk melihat yang dilarang. Dia tidak mampu menjaga lisannya, kata-kata yang dilarang. Akhirnya apa? Ya, puasa hanya sampai pada mendapatkan lapar dan haus. Maka jangan sampai ya ketidakmampuan kita menjaga lisan, ketidakmampuan kita menjaga anggota tubuh yang akan mencuri ya ibadah, mencuri pahala Ramadan kita. Pemirsa yang budiman, kemudian yang ketiga adalah
pencuri berikutnya adalah ketika kita ya dalam beribadah ini kita habis ya, yakni hanya kepada kesia-siaan. Apa itu? Yakni kita hanya terjebak ya. Yang ketiga saya istilahkan kita berteman dengan siapa? Berteman dengan setan. Setan mencuri kita secara langsung. Apa itu? Yang paling real adalah ketika kita berpuasa, namun ketika sore hari kita balas dendam. Ya, survei melihat bahwa sisa makanan hadirin ketika Ramadan ternyata itu meningkat pesat. Sisa-sisa makanan dibuang. Kenapa? Kita terlalu banyak belanja, banyak beli makan, banyak terlalu balas dendam. Istilahnya apa? Begitu mau buka puasa, semua jenis makanan kita beli, jenis kue kita beli. Ya, padahal berapa kemampuan kita bisa makan? Akhirnya menjadi sisa, kemudian basi, ya, atau ya tidak bisa dimakan lagi karena besok kita harus berpuasa, hanya dibuang. Dan tentu mubazir ini bagian dari temannya syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah teman-temannya syaitan. Dan bagaimana mungkin puasa kita ketika kita berpuasa ibadah berteman dengan syaitan? Ya, maka inilah jangan sampai saya mengajak diri saya dan kita semua bapak ibu, bil khusus ibu-ibu ini ya semuanya ibu-ibu dan bapak-bapak, tahan diri kita, tahan nafsu kita untuk belanja yang banyak. Kita cukup membeli sesuai kebutuhan. Jangan kita membeli sesuai dengan keinginan. Ini hanya nafsu saja. Memang ketika sudah mau maghrib itu, enak semua kita lihat. Ya, seperti yang mau dimakan semua. Ya, begitu buka, berapa yang kita bisa makan. Dan yakinlah, ketika barang itu tersisa, akan menjadi kesia-siaan dan tentu dosa menjadikan kita berteman dengan syaitan. Inilah yang menjadi penyebab ketiga kita dicuri berkah Ramadan kita. Kita lapar mulai fajar sampai maghrib, tetapi habis pahala kita. Kenapa? Ternyata kita hanya masuk kategori puasa yang pendendam, puasa yang balas dendam, ya. Kemudian mubazir sehingga menjadi syaitan. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah ketika kita masuk ke Ramadan ini hanya terjebak dengan rutinitas, hampa dari merasakan bagaimana hadirnya Ramadan. Kita mungkin sholat, ya, tapi sholat kita tidak punya efek. Kita mungkin sholat tarawih, ya, tarawih kita tidak membekas. Kita ngaji, tetapi kita lupa dengan pemaknaan dari ayat yang kita baca. Maka dari itu, mari jangan sampai Ramadan ini kita lupa dengan demikian. Kita melihat kualitas ibadah kita, ngaji kita, bagaimana kita pemaknaannya lebih tinggi. Sholat kita memahami bagaimana makna dari puasa ibadah sholat kita, sehingga ada merasa diri, ada sesuatu yang nikmat ketika kita masuk ke Ramadan, dan ketika ingin berpisah Ramadan ada sesuatu kesedihan yang mendalam, sehingga betul-betul rasa diri, ya, nikmat rohani, nikmat spiritual ini tidak dicuri oleh pencuri Ramadan yang berseliweran di mana-mana. Dan saya mengingatkan diri kita, mari kita berhati-hati terhadap para pencuri Ramadan. Demikian mungkin kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.